teman-teman mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, bisa perkenalan dan alasan aja ya kenapa kok masuk RPL. Jadi nggak usah asalnya, kan kalian kan mungkin banyak yang dari satu kota yang sama. Mungkin bisa diawali sama dari mbak yang sebelah sini. Saya sambil duduk ya teman-teman. Ya terserah, duduk juga nggak apa-apa. Oke, sebelumnya semuanya kenalin nama aku Amalia. Alasan aku masuk RPL pengen aja sih. Oke, pengen aja. Iya. Oke. Mungkin lanjut sama sebelahnya. Ya, nama saya Alana. Alasan masuk RPL karena nggak bisa TKJ dan disuruh masuk SMA. Mungkinnya bisa ngomong dulu. Perkenalkan, nama saya Julia Robert. Saya dari Afghanistan. Alasan saya masuk RPL soalnya disuruh bapak. Berarti orang tuanya mendukung ya mbak ya? Iya. Tapi mbaknya sendiri minat nggak sebenarnya di jurusan RPL ini? Saya awalnya mau masuk seni rupa. Pak. Tapi orang tua takut nanti kalau gagal nggak lupa. Oh iya. Prakteknya soalnya susah ya mbak ya. Mbak Julia ya. Oke. Mungkin masnya? Perkenalkan, nama saya Umar Faruk. Wow. Umar. Oke, panggilannya Umar. Alasannya? Karena disuruh. Oh disuruh. Tapi pengen juga. Enggak sih, terus berapa? Masnya yang sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Jarwo, jadi dipanggil mau bisa. Alasan saya masuk RPL ingin kerja di NASA karena perusahaan terbesar di Amerika. Mulia sekali. Berarti masnya nanti kalau setelah lulus sekolah ini mau melanjutin ke kuliah dulu ya mas? Ya di Harvard. Amin, semoga tercapai ya mas ya. Mungkin lanjut mbak ya ke Perkenalkan, nama saya Zainab. Terus tadi apa Bu? alasannya masuk RPL. Alasan saya masuk RPL karena diajakin sama Amalia. Oh diajakin. Berarti temen dari SMP apa SD apa dari TK? Gak ngajar. Bukan ngajar, bukan tanya Bu. SKS. Oh iya. Baru kenal loh Bu. Baru kenal. Berarti kalian belum ada hubungan di SMP atau SD dulu? Belum, hubungan gelap. Oke, mungkin mbaknya yang jilbab hitam. Kenalkan, nama saya Ayu. Alasan saya masuk RPL kayaknya seru. Oke. Masnya? Saya Ali, saya dari Surabaya. Alasan masuk kerja. Masnya yang belakang pakai kacamata? Nama saya Denis. Denis. Ya. Alasan masuk RPL takut Banjarwo Bu. Tapi masuk takut. Mungkin masnya yang sebelahnya yang pakai baju hitam. Saya itu Bu. Nama saya Wawok Bu, nama saya Bu. Wowok. Iya Wawok. Oh, bukan Hadi ya? Duh. Lu bisa kan kok ngece lu. Masnya alasannya apa mas masuk RPL? Soalnya keterimanya di sini Bu. Berarti terima apa adanya aja ya mas ya? Iya Bu, saya dari Moeng Bandung. Oke. Saya di sini nggak pakai tes. Masnya yang sebelah? Saya Iya. itu, saya Ridit Mujaya, Bu. Rindik. Iya, Ridit Mujaya dari Nusa Kambangan. Saya masuk sini mungkin kuasa Tuhan sih, Bu. Kuasa Tuhan. Oke. Oke, mungkin masnya yang pojok. Saya Omar Gedon, Bu. Siapa? Omar Gedon. Omar. Berarti tadi ada yang Umar sama ada yang Omar. Iya. Ada kakak Bu itu. Oh iya makanya kok Dari dari bajunya juga. Iya. Ya Iya. dari Iya. Iya. Cuma beda gondrongnya ya. Iya. Yang satu mau Saya gondrong. masuk Iya. RPL soalnya untuk mencegah AI mengambil alih dunia. Oke. Kalau
juga ada yang nggak keinginan sendiri, tapi semoga teman-teman menjalani apa ya, mata pelajaran RPL ini dengan semangat dan ikhlas seperti itu. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan industri 4.0 pada bidang perangkat lunak dan chip. Mungkin bisa langsung aja ya ke slide berikutnya. Oke, di sini saya ada sedikit cuplikan dari YouTube seperti itu. Mungkin teman-teman di sini biar biar nggak ngantuk gitu ya. Jadi mungkin aku bisa langsung play aja.
Mungkin bisa dari cuplikan tadi, mungkin bisa langsung aja kita bahas untuk apa sih industri 4.0 itu. Mungkin dari teman-teman sendiri pasti sudah sudah sering mendengar apa kata industri tersebut kan ya. Mungkin ada yang mau bisa mengartikan kata dari industri itu. Satu aja, industri itu apa sih? Mungkin siapa tadi? Mas Ridik bisa memberikan pendapatnya. Industri itu sektor pembangunan. Oke, mungkin itu aja ya jawabannya ya. Boleh. Gak apa, di sini gak ada yang salah karena kita kan belajar bareng-bareng ya Mas ya. Mungkin bisa langsung kita bahas untuk industri 4.0 sendiri itu. Untuk industri 4.0 sendiri adalah zaman di mana teknologi itu sudah berkembang canggih dan bisa digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Seperti contoh yang sudah ada di video tersebut, video yang telah kita lihat tadi. Seperti mesin yang bisa berpikir sendiri, alat-alat yang bisa terhubung ke internet atau biasa disebut dengan IoT, lalu ada penyimpanan data online atau cloud, dan ada juga untuk komputer yang bisa menganalisis data dalam jumlah besar yang biasa disebut dengan big data. Lah, semua itu membuat pekerjaan lebih cepat, efisien, dan pintar. Selanjutnya untuk pentingnya peran perangkat lunak dan GIM di era industri 4.0. Untuk yang pertama di sini ada perangkat lunak sebagai otak sistem digital. Hampir semua teknologi di sini pastinya memiliki sudah memakai industri 4.0 sendiri. Untuk untuk contohnya bisa bergantung pada perangkat lunak untuk berfungsi seperti software mengendalikan mesin dan mengatur data dan menjalankan aplikasi pintar seperti itu. Lalu yang kedua, GIM sebagai inovasi teknologi dan media edukasi. Karena di sini GIM bukan hanya sebagai hiburan saja, karena GIM itu juga terdapat seperti IoT, ada untuk big datanya juga. Karena di sini GIM itu banyak yang menggunakan AI, karena di era industri 4.0 sendiri AI itu sudah sangat berkembang pesat seperti itu. Lalu untuk yang terakhir di sini mendorong kreativitas dan ekonomi digital. Industri perangkat lunak dan GIM membuka banyak lapangan kerja di bidang kreatif dan teknologi serta menjadi salah satu sektor unggulan dalam ekonomi digital seperti itu. Oke, di sini ada teknologi utama dalam industri 4.0 sendiri. Untuk yang pertama ada AI, yang kedua ada big data, yang ketiga ada cloud computing, yang keempat ada IoT atau Internet of Things, dan yang terakhir ada virtual reality, VR dan AR. Maaf ya, ini agak kayak gini. Oke, mungkin untuk yang pertama di sini kita ada AI. Pasti teman-teman di sini udah sering nggak sih mendengar kata AI tersebut? Sering ya. Lah, untuk AI sendiri itu kalau diartikan itu apa sih? Kan artificial intelligence. Jadi artinya seperti Perpintaran buatan. Oke, betul banget Mas Ridik dan Mbak Alana ya. Untuk AI sendiri bisa diartikan seperti kecerdasan buatan atau komputer atau mesin yang bisa berpikir dan belajar sendiri. Untuk contohnya seperti chatbot, seperti rekomendasi YouTube. Lalu ada juga untuk mobil yang sekarang itu ada teknologi mobil yang tanpa supir itu teman-teman. Sudah ada yang pernah sudah big data kan bisa diartikan sebagai data yang cukup besar. Big data sendiri ini adalah kumpulan data yang besar dan dianalisis untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Misalnya data pembelian pelanggan untuk promo seperti itu. Karena kan biasanya kalau teman-teman memiliki aplikasi seperti Shopee, Tokopedia atau online shop lainnya, di situ kan biasanya ada untuk pembelian promo.
Lah, untuk pengambilan keputusannya itu biasanya di sini gunanya untuk penyimpanan data dan aplikasi lewat internet. Contohnya Google Drive, GitHub, Canva, dan aplikasi tersebut bisa diakses di mana saja. Seperti itu. Lalu yang keempat ada Internet of Things atau IoT. Alat-alat fisik seperti di sini ada contohnya seperti CCTV, lalu ada kulkas, lalu ada mesin pabrik yang terhubung ke internet dan bisa dikontrol dari jarak jauh. Lalu yang terakhir di sini kita ada virtual reality VR dan AR. Teman-teman sendiri sudah pernah mendengar belum untuk yang VR dan AR ini? VR pernah ya. Oke. Untuk VR sendiri kan virtual reality itu biasanya digunakan di dunia game gitu ya teman-teman. Di mana teknologi yang membuat dunia maya terasa nyata atau menampilkan elemen digital di dunia nyata. Contohnya seperti game VR, lalu ada filter Instagram. Di sini kan teman-teman pasti punya sosial media juga, ada TikTok ataupun ada Instagram. Itu kan juga ada filter-filter yang membuat apa ya, seperti nyata gitu ya, kayak bentuk-bentuknya seperti itu. Mungkin selanjutnya, oke. Untuk selanjutnya perubahan besar dalam dunia teknologi dan digital. Mungkin di sini teman-teman bisa menyebutkan perubahan yang apa ya, yang teman-teman rasakan sendiri lah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk perubahan teknologi di dunia digital ini seperti itu. Mungkin ada yang mau menyebutkan? Android, Bu. Android. Oke. Berarti teman-teman udah cukup paham ya digital ini seperti itu. Mungkin selanjutnya untuk yang pertama di sini saya mengambil contohnya seperti otomatisasi pekerjaan, di mana banyak pekerjaan yang digantikan oleh mesin yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia. Contohnya seperti pabrik otomatis, kasir otomatis, dan chatbot layanan pelanggan. Lalu yang kedua ada segalanya itu terkoneksi atau IoT. Jadi seperti alat-alat rumah, kendaraan, sampai mesin industri sekarang ini bisa terhubung ke internet dan dikendalikan jarak jauh. Lalu yang ketiga ada pindah ke cloud. Data dan aplikasi tidak lagi disimpan di komputer lokal tapi di internet cloud. Jadi bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Kalau sebelumnya teman-teman itu pakai flash disk atau teman-teman pakai kayak apa namanya hard disk seperti itu ya. Lah itu sekarang itu kebanyakan teman-teman itu pakainya cloud. Soalnya cloud itu kan bisa diperbarui. Untuk penyimpanannya juga itu juga bisa ditambah gitu biasanya. Lalu yang keempat di sini ada data jadi aset utama, di mana untuk data ini untuk menganalisis perilaku pelanggan dan membuat keputusan bisnis yang lebih tepat tentunya. Lalu untuk yang kelima ada AI dari kecerdasan buatan sendiri. Lalu di sini seperti teman-teman yang dulu mungkin di era COVID-19 ya, teman-teman kan pernah untuk apa namanya kelas online. Di situ kan juga memakai teknologi yang terhubung dari jarak jauh seperti itu. Lalu selanjutnya ada simulasi dan dunia virtual. Pelatihan kerja, game, dan pembelajaran bisa dilakukan lewat VR atau AR untuk membantu proses pekerjaan yang lebih cepat dan efisien. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini kita ada penerapan cloud computing dalam pengembangan aplikasi. Mungkin teman-teman sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau mau lanjut saja? Lanjut, Bu. Oke, bisa lanjut aja ya. Nanti untuk pertanyaannya bisa ditampung di belakang aja ya. Oke, untuk penerapan cloud computing ini dalam pengembangan aplikasi di sini saya mengambil 3 contoh utamanya. Untuk yang pertama, penggunaan cloud untuk menyimpan dan mengelola kode. Karena di sini sudah dikatakan tadi banyak ya pengguna itu sudah berganti ke cloud seperti itu. Untuk developer bisa menyimpan kode aplikasi di cloud, contohnya di GitHub. Teman-teman sudah pernah upload di GitHub belum? Pernah. Oke, pernah ya.
Lalu yang kedua, bisa bekerja secara kolaboratif dan real time walaupun beda tempat. Jadi meskipun berbeda tempat, karena tadi sudah saya katakan juga untuk cloud ini kan bisa berarti. Jadi meskipun nanti bekerjanya itu terpisah-pisah, kita itu tetap ada pembaruan gitu loh di cloudnya itu. Lalu penyimpanan data. Lalu yang kedua di sini saya mengambil contoh untuk penyimpanan data pengguna. Untuk penyimpanan data pengguna sendiri ini, semua data pengguna, login, aktivitas, histori bisa disimpan aman di cloud. Jadi tidak perlu disimpan di perangkat lokal pengguna. Lalu yang ketiga, skalabilitas dan efisiensi. Karena tadi sudah dibilang juga kalau cloud itu bisa memperbarui dan juga dia bisa bekerja meskipun kita jarak jauh. Jadi skalabilitas dan efisiensi yang diberikan cloud kepada pengguna itu sangat berdampak gitu ya. Karena cloud bisa menyesuaikan kapasitas otomatis dari kebutuhan. Misalkan kalau banyak pengguna, server akan menyesuaikan seperti itu. Lalu juga lebih hemat biaya karena tidak perlu membeli server fisik sendiri. Untuk contohnya, aplikasi mobile seperti Gojek atau Tokopedia yang menggunakan fitur cloud untuk menyimpan data transaksi dan update fiturnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, untuk tim developernya juga bisa update fitur dan perbaikan bugnya secara langsung dari cloud tanpa harus kirim ulang aplikasinya seperti itu. Oke. Mungkin di sini teman-teman menilainya seperti kira-kira gampang nggak sih penerapannya di era digital sekarang ini untuk penerapan industri 4.0 itu? Kira-kira gampang nggak atau gimana? Atau ada tantangan? Iya Bu, penyesuaian dulu Bu. Mungkin di sini aku juga mengambil 4 tantangan penerapan industri 4.0 sendiri itu. Untuk yang pertama, kemampuan data pengguna. Di sini ada aplikasi dan game mengumpulkan data sensitif. Karena biasanya meskipun data yang dikumpulkan itu banyak, tetapi terkadang itu masih banyak data-data yang kiranya itu masih dalam artian itu kayak agak sensitif atau hal-hal yang agak negatif seperti itu. Lalu rentan terhadap peretasan, kebocoran data dan pencurian identitas. Yang kedua ada ketergantungan koneksi internet. Karena di sini banyak game dan software hanya berfungsi secara online. Jadi teman-teman di sini kan pasti gamenya itu kan banyak yang online seperti kayak Mobile Legends atau PUBG atau game yang lain menggunakan koneksi internet kan. Jadinya menghambat pengguna di wilayah dengan koneksi buruk. Lalu yang ketiga ada mengurangi kenyamanan dan pengalaman pengguna. Lalu tantangan yang ketiga ada adaptasi SDM. Adaptasi SDM sendiri ini di mana industri 4.0 menuntut keterampilan baru seperti AI, VR, Big Data dan developer operation. Di mana kesenjangan kompetensi antara lulusan baru dan kebutuhan industri. Lalu mungkin di sini karena di era ini sudah semakin maju ya, jadinya perlu pelatihan kursus, sertifikasi dan budaya belajar yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir untuk tantangan yang keempat ada strategi pendapatan games. Karena di sini tentunya beresiko mengeksploitasi psikologi pemain khususnya untuk anak-anak dan remaja. Mungkin di sini artinya untuk anak-anak atau anak yang di bawah umur itu masih butuh bantuan untuk pendampingan orang tua tersebut. Karena kan karena semakin teknologi semakin berkembang, pastinya teknologi juga semakin canggih. Untuk anak-anak juga kan banyak
mewujudkan pendekatan yang transparan, adil, dan ramah pengguna dalam memperoleh pendapatan seperti yang saya katakan. Oke, mungkin di sini saya ingin bertanya kepada kalian, kira-kira peran teknologi di peran teknologi industri 4.0 ini di teman-teman sebagai pelajar itu kira-kira dampaknya apa aja sih? Kira-kira mempermudah untuk mencari referensi atau mengerjakan tugas, ya. Mungkin ada lagi. Nah itu Bu, jadi bikin malas Bu. Bikin malas, oh Iya. jadi malas berpikir gitu ya Mas ya, karena Iya. semua itu sudah ada jawabannya di teknologi tersebut. Iya dicariin. Maksudnya kan udah kita tinggal ngetik terus sudah dicariin gitu. Ya betul. Jadi kita tinggal sebagai pelajar mungkin jadi belajarnya itu sedikit malas karena kan jawabannya kan udah langsung ketemu gitu ya. Iya Bu. Oke, mungkin ya benar sih yang dikatakan sama teman-teman. Oke. Wow. Oke, mungkin untuk peran pelajar dalam industri era 4.0 ini. Untuk yang pertama, teman-teman teknologi yang sudah dikatakan oleh Mas Denis dan Mas Wowo, ya, untuk belajar teknologi dasar seperti mengenal coding, desain, dan logika sistem. Dimana ini kan sudah sesuai sekali ya sama jurusan kalian. Kalian kan RPL, jadi kurang lebih kan pastinya sedikit-sedikit pasti udah paham tentang coding. Tapi kan mungkin untuk kelas selanjutnya, kalian kan masih kelas 10 ya gitu. Juga untuk desain di sini Mbak seni rupa ya. Jadi di sini itu mungkin desain ini juga berpengaruh di peran pelajar pada teknologi sekarang ya Mbak ya. Jadi Mbaknya mungkin masuk di jurusan RPL, tapi kan jangan takut Mbak, kita kan tetap bisa mengembangkan seni-seni tersebut ya, bisa melalui media yang lain. Meskipun Mbaknya nggak masuk di jurusan seni rupa, ya kan Mbak ya, tetap semangat ya. Oke. Selanjutnya kita sebagai pelajar bisa berinovasi, bisa menciptakan ide aplikasi atau game sederhana berbasis AI, VR atau cloud. Mungkin di sini aku juga udah sering lihat sih kayak banyak pelajar itu yang bisa mengembangkan ide. Mungkin ide sih, kalau aplikasi itu mungkin terlalu berat untuk di kelas 10 ini ya. Mungkin ide-ide perkembangan teknologi di era 4.0 ini. Lalu pengguna cerdas bisa memahami keamanan data dan berpikir kritis saat menggunakan aplikasi atau game. Mungkin yang bisa dikatakan oleh Mas Wowo tadi, Mas Wowo kan berkata kalau misalkan kita lebih males ya untuk belajar. Tapi mungkin kalau Mas Wowo bisa menggunakan aplikasi itu secara cerdas, di sini bisa memahami keamanan dan bisa berpikir kritis meskipun Mas Wowo itu bisa mengambil jawaban, tapi kan Mas Wowo bisa menelaah lagi jawaban-jawaban tersebut. Jadi tetap berpikir kritis dalam mengambil keputusan. Lalu bisa kerja tim. Di sini bisa dikatakan seperti berperan sebagai programmer, desainer atau tester dalam proyek simulasi. Mungkin ini bisa ada kaitannya tentang cloud tadi, di mana cloud kan bisa bekerja secara jarak jauh, tapi waktunya itu kayak real time gitu ya. Jadi teman-teman itu bisa bekerja secara tim. Lalu juga ada untuk agar literasi digital, mengajak teman dan lingkungan untuk untuk membuka mata teknologi secara positif. Jadi nggak tentang negatifnya aja seperti itu. Bentar ya teman-teman.
Oke, untuk selanjutnya karena di sini tadi saya sudah sudah mengatakan untuk kita bisa berpikir secara positif. Di sini juga saya juga menambahkan untuk dampak yang bisa terjadi. Dampak kan nggak selalu tentang yang negatif aja. Di sini kita mengambil 2 contoh untuk dampak positif dan negatifnya. Untuk positifnya sendiri mungkin peningkatan efisiensi produksi. Yang kedua ada inovasi produk dan layanan, karena pengembangan teknologi ini mungkin secara pesat jadinya banyak produk-produk baru, keluaran baru yang bisa membantu teman-teman di era digital ini. Lalu ada customisasi massal, ada pengambilan keputusan berbasis data dan peningkatan kualitas hidup, dan juga untuk efisiensi energi dan ramah lingkungan. Lalu untuk dampak negatifnya sendiri itu pengurangan tenaga kerja konvensional, ada kesenjangan digital, keamanan data dan privasi dan ketergantungan pada teknologi yang dikatakan oleh Mas Wawa tadi. Dan juga untuk biaya investasi awal yang cukup tinggi dan etika dan regulasi seperti itu. Dimana mungkin untuk dampak negatif yang kedua ini biaya investasi awal cukup tinggi. Biasanya itu kan untuk industri 4.0 sendiri untuk pengembangannya cukup mahal ya. Tapi kalau kita seiring berjalannya waktu tetap mengembangkan teknologi tersebut, pastinya kan lebih murah daripada tenaga manusia seperti itu. Dan juga etika dan regulasi, karena di sini mungkin kebanyakan sudah bergantung pada gadget atau teknologi di era 4.0 ini. Mungkin menurut saya sendiri di sini tuh kayak banyak anak yang di bawah umur, etika dan regulasi untuk perkataannya itu kurang sopan sih menurut saya ya. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Mas. Ada di beberapa slide sebelumnya kan ada yang kayak contoh dari VR sama AR itu ya Bu ya. Iya. Yang AR itu sudah pernah dipakai nggak di sehari-hari? Kan kalau VR kan game. Iya. Kalau AR itu kira-kira sudah pernah dipakai nggak sehari-hari? Kalau AR sebenarnya belum seberapa umum sih Mas untuk digunakan tadi ya. Oke. Untuk AR ini kan seperti augmented reality. Jadi untuk AR ini sepertinya belum banyak digunakan, karena kalau yang
seperti game tadi, seperti filter-filter juga itu kan. Kalau yang AR itu masih belum banyak digunakan sih Mas untuk kehidupan sehari-hari seperti itu. Ada kayak contohnya gitu nggak? Kalau VR game kayak yang gitu, kalau AR itu Ya, kira-kira.
Oke, mungkin di sini aku izin menjawab untuk Mas Omar tadi. Untuk AR sendiri itu di sini bisa kita ambil contoh seperti kalau VR kan lebih ke bentuk fisiknya ya Mas ya. Kalau AR itu lebih ke kayak objeknya gitu. Jadi kayak objek-objek di games yang kelihatan nyata seperti itu. Seperti juga kayak yang untuk filter itu tadi juga seperti itu masuk ke ekran. Ada pertanyaan yang lain? Oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang lain atau enggak kira-kira? Bu, itu kira-kira kalau gunanya tuh apa aja Bu, yang lebih expertnya gitu? Apa Mas? Kalau kan yang penggunaan apa? Yang menurut saya tuh kurang expert gitu loh Bu. Kalau yang lebih itu gimana Bu? Nanti kira-kira penggunaannya itu? Ya di dunia kerja gitu atau ya di industri, lingkup industri itu gimana Bu? Penggunaannya ya contohnya saja. Iya Bu. Misalnya tadi kan kan contohnya kan kayak teknologi tok di tubuh kayak waktu naik apa gitu. Jadi mungkin apa itu di pekerjaan itu mungkin ada Bu. Setahu saya kayak ada dokter yang apa itu Bu, yang mengoperasi pakai angin. Secara kayak jarak jauh itu. Jarak jauh itu. Iya. Ya kayak itu mungkin.
diaplikasikan untuk AR sendiri di dunia industri itu seperti pemeliharaan dan perbaikan mesin pabrik, dimana kan mesin kan udah banyak yang menggunakan teknologi ya, itu bisa menggunakan kacamata AR untuk melihat instruksi perbaikan langsung di atas mesinnya seperti itu. Lalu ada untuk yang VR itu juga ada tentang kolaborasi jarak jauh yang dikatakan sama Mas Omar tadi, di mana dokter bisa mengoperasi bedah ya itu ya di jarak jauh seperti itu. Oke, mungkin ini kelasnya sampai jam berapa ya teman-teman? Ada yang tahu kah? Sampai malam. Sampai malam gitu. Oke, jam 5 ya. Oke, mungkin bisa aku lanjut, nggak ada pertanyaan yang lain? Nanti kalau ada kita tanya lagi. Itu Bu, kalau kira-kira dengan adanya perkembangan industri 4.0 Iya. kan itu lebih mengutamakan penggunaan robot daripada tenaga kerja manusia, karena kan ya mungkin dari segi biaya robot itu tidak perlu digaji, mungkin ya maintenance ada tapi jauh lebih murah. Nah, itu biar seimbang gitu gimana Bu? Biar kita sebagai SDM gitu sebagai negara gitu gak kekurangan SDM juga, tapi kita juga bisa mengikuti dengan perkembangan zaman. Oke, pertanyaannya cukup bagus dan mungkin cukup relate ya untuk keadaan kita di zaman sekarang ini, karena banyaknya pekerjaan yang sudah digantikan oleh robot seperti itu, dan juga banyak yang pekerjaannya tergantikan oleh mesin lah seperti itu. Mungkin kalau itu dari pandangan saya sendiri, dari video yang sudah saya tampilkan tadi juga, itu kan udah ada kata kalau misalkan manusia itu juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalkan manusia itu nggak ikut perkembangan zaman tersebut, manusia akan tergantikan oleh mesin. Artinya manusia itu masih bisa mengembangkan teknologi tersebut, bisa mengembangkan mesin, seperti memberikan ide-ide untuk teknologi kedepannya. Jadi manusia itu bisa mengembangkan teknologinya, ataupun seperti contoh yang bisa kita ambil, semua itu juga bisa tergantikan oleh mesin, tapi untuk biaya investasinya itu untuk awal tinggi kan. Tapi kalau maintenance-nya mungkin lebih cukup murah ya daripada membayar manusia secara terus-menerus seperti itu ya. Tapi di sini saya bisa mengambil contoh kalau misalkan manusia itu tetap bisa bekerja secara berdampingan dengan teknologi. Mungkin bisa saya ambil contohnya seperti teman-teman mengisi bensin di di SPBU, itu kan biasanya kita tetap dibantu oleh manusia ya. Padahal kalau kita mempunyai akses, kita itu bisa scan sendiri gitu loh. Jadi semuanya itu bisa tergantung pada mesin. Tapi pada ujungnya itu tetap ada bantuan manusia seperti pegawai SPBU yang membantu kita dalam mengoperasikan mesin bensin tersebut seperti itu ya. Mungkin bisa langsung saja dilanjut. Oke, mungkin kalau teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, mungkin aku bisa kasih tebak-tebakan, teman-teman bisa untuk jawab ya. Oke, untuk yang pertama, semua data disimpan di aku, bisa diakses di mana saja, tetapi membutuhkan, tetapi aku bukan lemari, aku melayang-layang di dunia maya, siapa aku? Teman-teman ada yang bisa menjawab nggak kira-kira? Ya. Awal.
boleh. Oh iya, jawabannya betul, betul ya. Tepuk tangan dong untuk Mbak Alana. Untuk yang kedua, Mbak Alana nggak boleh jawab lagi ya Mbak ya. Untuk yang kedua, aku bikin rumah jadi pintar, masih bisa mengobrol satu sama lain. Kadang aku dipakai di kulkas, jam tangan, sampai di mobil. Siapakah aku? Hantu. Ayo ibu. Iya, iya. Ya. Siapa Iya, namanya? Zainab. 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 Oke. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Oke. Seperti yang kita tahu sendiri, IoT adalah teknologi yang membuat benda-benda fisik bisa terhubung ke internet satu sama lain, seperti itu ya contohnya. Oke, mungkin teman-teman karena sudah bisa menjawab tebak-tebakan dari saya, juga sudah paham lah mungkin kurang lebihnya. Jadi tadi kan di sini kita ada 2 studi kasus. Dan tadi ada Mbak Alana dan Mbak Zainab yang telah menjawab. Jadi bisa dibantu untuk menjadi ketua kelompok ya Mbak ya. Karena teman-teman yang sudah menjawab sudah bisa menjawab. Jadi teman-teman bisa dibantu untuk menjadi ketua kelompok. Kalau itu teman-teman mau bikin kelompok sendiri apa dibikinin? Dibikinin. Disepin. Sepin. Mau disepin. Yang pulang ke tunjuk aja bu. Tunjuk aja kak. Ya bu, selalu ya sendiri. Oke, kalau gitu saya bagi studi kasusnya dulu apa kelompoknya dulu? Kan sudah Oke. dibagi satu. Iya, maksudnya saya bacakan terlebih dahulu terlebih ya. Oh. Oke. Kita- Untuk yang pertama, di mana sebuah perusahaan pengembang gym edukatif Greenman Studio merancang gym simulasi bertani dengan pendekatan pembelajaran modern. Gym ini bertujuan mengajarkan siswa tentang pertanian cerdas menggunakan teknologi IoT, AI, dan VR. Senang nanti teman-teman aku bagi untuk lembar pengerjaannya ya. Untuk yang kedua, di mana dalam VR pemain bertugas mengelola lahan pertanian virtual yang mensimulasikan kondisi nyata. Sistem AI ini memberi masukan otomatis berdasarkan kondisi tanah dan cuaca. IoT digunakan untuk menghubungkan gym dengan sensor lingkungan nyata jika tersedia. Jadi VR digunakan untuk pengelolaan, penanaman, dan panen yang Untuk deskripsi tugasnya sendiri, satu kelompok berisi, ini tadi ada 12 ya. Jadi satu kelompok berisi 6 orang ya, biar nanti cuma presentasi 2 kali aja biar gak lama-lama. Lalu setiap kelompok juga memiliki job desk masing-masing, ada PM, project manager,
ada project manager, lalu ada perancangan ada UX designer dan juga ada tester. Mungkin bisa langsung aja di scan ya ini.
bisa langsung itu udah bisa masuk belum scan-nya? Sudah. Bisa langsung dikerjakan aja ya teman-teman. Iya, Bu. Oke, mungkin teman-teman bisa bergabung ke kelompoknya langsung aja sambil di kelompoknya nggak apa-apa sih. Ini enggak ampau kok Mas PR-nya. Ini tugas. Dana itu. Omar jenis Omar jenis sak garis ini. Bu, Pak, oh itu, Pak. Kalau ada kesulitan tanya ke kelompoknya ya, jangan dikerjakan sendiri. Itu untuk pengerjaan
ya, jadi bisa langsung dijawab aja sih. Terus ketika selesai tadi bisa Iya, di apa ada sih. ada saya Udah? Bisa kak? gimana sih Cak namanya? Mau dibahas sedikit ya aku? Kelompok apa? Teman-teman yang di belakang dibantu ya temennya. Oh iya. Iya lagi. Maaf ya Bu. Oh boleh Bu. Terus aku hilang mana? Kok sampai kehilangan sih? Bisa agak cepat aja ya teman-teman buat pengerjaannya. Itu apa sih? Terus diri itu isi nanti. Ini langsung dijawab ini kan? Iya nggak apa-apa. Jadi itu cuma pertanyaan-pertanyaan aja, risetnya aja tentang kalian. Nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa dilanjutkan di rumah atau teman-teman mau mengerjakan di waktu di sekolah juga boleh. Saya ngekos Bu. Iya atau mau di kop apa Di kopen nanti kasih dia. Sama contohnya lah Bu. kalau nggak masih belum nemu nggak apa-apa sih, seadanya aja. Ini masalah itu. Ya udah, alhamdulillah. Kamu dari mana? Ya saling tanya. Aku bingung. Iya ya. Yo alah. Oke, aku ini tak hapus ya teman-teman. Kan udah tahu kan ngomongnya siapa aja. Aku lagi ya. Gak usah banyak-banyak, singkat-singkat aja kak. Singkat saja. Singkat saja. Ya takutnya waktunya udah cukup. Oke. Tenang ya, Alana. Jangan Apa sih Bu?
Wangi. Wangi ya. Langsung jadi cium dulu. Jadi apa gunting? Sing batu kan. Sing apa? Hah? Sing Oh, menang maju ya. Sing batu kertas. Ya. Yo. Menang maju. Tahu. Lah. Benar tuh benar. Sekarang dimakan. Iya, Iya ya nggak bisa. Maaf. Dikerjakan kok, dikerjakan. Jadi aku kayak gitu nggak ya, kayak buka. Saya dulu. Dulu kan orang. Dek ini. Bisa membuka dulu. Bisa. Ayo teman-teman. Bentar, Bu. Sudah, ayo. Pressure. Bentar, Bu. Soalnya kita cuma nggak ada. Gak usah sih. Oke, mungkin bisa langsung presentasi dari kelompok 2 ya. Kelompoknya Zainab. Cari lampu. Catat video dulu. Oke, bisa langsung ke depan aja. Bu ini yang analisis aja ya, Bu? Iya, langsung dijawab aja sih, nggak Oke, apa-apa. studi kasusnya apa? Jangan lupa perkenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Ayu, saya Zainab. Saya Arif Dipujaya, saya Umar Bekon. Oke, di studi kasus kita ada aplikasi pembelajaran bahasa dengan analitik big data dan AI. Latar belakangnya ini ada startup Edulentex mengembangkan Lingo Smart, sebuah aplikasi pembelajaran bahasa asing yang memanfaatkan AI untuk adaptasi konten secara real time dan big data untuk menganalisis perilaku belajar pengguna. Untuk deskripsi proyeknya, aplikasi ini menyesuaikan materi berdasarkan
mengklarifikasi tren belajar di kalangan pelajar nasional. Ini untuk analisis studi kasusnya. Bagaimana teknologi IoT dapat meningkatkan interaksi pengguna dalam game atau aplikasi ini? IoT meningkatkan interaksi dengan menghubungkan perangkat seperti smartwatch untuk mendeteksi fokus atau stres lalu menyesuaikan materi belajar secara otomatis. Yang kedua, apa saja tantangan keamanan dan privasi data yang mungkin muncul saat menggunakan teknologi cloud dan big data, dan gimana cara mengatasinya. Risikonya kebenaran data dan akses ilegal. Solusinya enkripsi data, kontrol akses, persetujuan pengguna, dan patuh pada regulasi. Terus selanjutnya, bagaimana langkah strategis untuk mengoptimalkan teknologi industri 4.0 sesuai dengan studi kasus kalian. Yang pertama, integrasi AI, IoT, dan data, cloud native, sistem untuk skalabilitas, pembelajaran mesin untuk administrasi konten, kerjasama dengan institusi pendidikan. Terus selanjutnya, apa metode pengujian atau testing yang tepat? Ada black box testing, usability testing, performance testing, dan real world testing. Terus bagaimana sistem menyelesaikan konten pembelajaran berdasarkan hasil analisis big data secara real time? AI menganalisis data belajar, waktu kesalahan gaya belajar, dan langsung menyesuaikan materi. Misalnya penggunaan visual diberi lebih banyak gambar dan video. Oke, mungkin sudah cukup bagus untuk presentasinya. Mungkin kedepannya teman-teman bisa mengembangkan lagi untuk aplikasi yang ingin dibuat itu seperti apa ya. Untuk analisis dari desainnya sudah cukup bagus, mungkin bisa langsung ditutup aja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, mungkin karena kelompok 2 sudah mewakili presentasi untuk pembelajaran FTM kita kali ini dengan tema Industri 4.0. Jadi mungkin untuk pembelajaran kali ini dengan saya bisa berakhir sampai di sini dulu, karena mungkin teman-teman bisa langsung mengembangkan untuk aplikasinya secara jarak jauh juga bisa, secara berkelompok langsung juga bisa ya. Pokoknya nanti minggu depan saya pengennya teman-teman bisa konsultasi atau bisa ngobrol secara untuk ngobrol ke saya untuk pengembangannya gimana. Mungkin itu saja pembelajaran dari saya tentang Industri 4.0 di era digital ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.